Selamat pagi, saudara-saudariku, sahabat rohani LPF. Selamat datang dalam renungan pada Senin 15 April 2024 dalam pekan ketiga Paskah kita. Adapun renungan pada hari ini diambil dari bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Marilah sejenak kita mendengarkan secara bersama-sama. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani LPV yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini acap kali atau sering terjadi dua pribadi atau dua kelompok yang sedang membangun komunikasi untuk menjalin persahabatan atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau untuk satu proyek di masa yang akan datang. Mereka memiliki motivasi yang sama, keinginan yang sama, harapan yang sama, atau memiliki harapan, keinginan, motivasi yang berbeda satu sama lain. Bahkan kedua pribadi tersebut atau dua kelompok tersebut memiliki motivasi yang saling bertentangan. Misalkan sepasang muda-mudi, seorang pria dan seorang wanita yang mulai membangun komunikasi, menjalin persahabatan dengan tujuan untuk hidup perkawinan. Mungkin motivasinya si cowok memiliki motivasi ekonomi, si cewek melihat si cowok satu agama. Motivasi mereka berbeda. Dan dalam proses mungkin mereka berharap motivasi itu dimurnikan dan kemudian motivasi cintalah yang memelihara perkawinan. Tetapi terkadang motivasi itu tetap ada dalam kehidupan perkawinan sehingga menimbulkan persoalan tertentu. Demikian yang terjadi, relasi komunikasi antara orang banyak yang mencari Yesus dalam Injil hari ini dengan motivasi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan di hadapan orang banyak yang melakukan mujizat menggandakan roti. Motivasi orang banyak mencari Yesus adalah kebutuhan perut. Mereka ingin makan roti sampai kenyang seperti yang dialami pada hari sebelumnya. Sedangkan motivasi Tuhan kita Yesus Kristus
mengadakan tindakan mengadakan roti agar mereka melihat dan percaya bahwa Dia adalah tanda nyata pewahyuan dari Allah Bapa di surga yang telah dijanjikan nabi-nabi, yang tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama, di dalam Mazmur dan kitab nabi-nabi, untuk menggenapi rencana Allah, yakni tanda menyelamatkan umat manusia. Itulah motivasi Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, adapun hakikat fundamental Tuhan kita Yesus Kristus adalah Dia adalah utusan Allah yang dimeteraikan oleh Bapa dari kekal dan abadi, dahulu, sekarang, dan sampai di masa yang akan datang. Di masanya Bapa yang tahu bagaimana dunia ini akan diakhiri oleh Dia sendiri. Dengan demikian, yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang utama dan yang pertama adalah menawarkan kehidupan yang kekal, bukan menawarkan kehidupan yang sementara. Sahabat-sahabat rohani LPF yang terkasih, apakah pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendapatkan makan rohani? Itulah pertanyaan orang banyak tadi. Setelah dijelaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda, tetapi kamu telah makan sampai kenyang. Di titik inilah Tuhan kita Yesus Kristus memurnikan motivasi mereka dengan menjelaskan bahwa carilah makanan yang tidak dapat binasa. Mereka bertanya, makanan apa itu? Bekerjalah untuk menghasilkan makanan yang tidak dapat binasa. Pekerjaan apa itu? Disinilah Tuhan kita Yesus Kristus menjelaskan, yakni pekerjaan yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa, yakni makanan berikan kehidupan yang kekal. Percaya kepadaku bahwa aku diutus Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Sahabat-sahabat rohani LPF yang terkasih, kalau kita berbicara tentang pekerjaan, asosiasi yang muncul di pikiran kita dan resonansi di dalam perasaan kita, pekerjaan itu adalah tindakan konkret fisik, gerakan motorik untuk menghasilkan hal-hal yang konkret. Itulah pekerjaan yang menghasilkan kebutuhan kita setiap hari. Atau pekerjaan itu adalah satu tindakan kognitif, yaitu menghasilkan ide, gagasan dengan ilmu pengetahuan untuk motivasi kreativitas tertentu yang kemudian menghasilkan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam kehidupan manusia. Di hadapan Tuhan Yesus yang diutus Bapa, pekerjaan yang akan diwariskan kepada orang yang mencari Dia adalah suatu gerakan iman, suatu disposisi batin yang berakar dengan berkiblat dan percaya dengan penyerahan diri bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Putra Allah dan di dalam Dia seluruh arah menuju kehidupan kekal akan kita dapatkan, akan kita wariskan dengan pekerjaan yaitu iman sebagai suatu pekerjaan untuk membangun relasi permanen dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat LPF yang terkasih, bila kita berbicara tentang olahraga, mungkin yang muncul di pikiran kita adalah gerakan motorik dalam bidang atletik atau bidang permainan. Tapi ada juga satu olahraga yang menghasilkan kesehatan fisik yang tidak memperlihatkan ada satu gerakan motorik seperti atletik, lari, lompat, lempar, atau permainan-permainan pertandingan antar pribadi maupun antar grup. Yaitu olahraga misalnya squat, yoga, wall sit, yaitu seakan duduk di tembok, dan gerakan-gerakan yang kelihatan. Olahraga yang tidak kelihatan menghasilkan gerakan,
tapi menghasilkan perubahan dalam fisik kita. Ada kalori yang terbakar, itu juga disebut olahraga, meskipun tidak kelihatan itu bergerak. Nah, disinilah kita melihat ternyata ada suatu gerakan di dalam fisik kita, di dalam batin kita, yang kemudian menghasilkan perubahan pada fisik kita, di mana iman akan Yesus Kristus harus menghasilkan buah. Apabila iman itu tidak menghasilkan buah, maka iman itu akan mati. Sahabat-sahabat LPF yang terkasih, kita telah mencari Yesus di dalam kebersamaan dengan doa Korinta, doa Rosario, dengan kita mendengarkan firman Tuhan secara reguler melalui media sosial dalam channel LPF ini. Mungkin motivasi kita bermacam-macam. Ada motivasi sosial, ada motivasi untuk kebutuhan fisik, ada motivasi ekonomi, mungkin ada motivasi yang lain. Namun jangan takut. Apabila kita memiliki motivasi seperti itu, Tuhan kita Yesus Kristus akan membantu kita untuk memurnikan motivasi kita. Sehingga dia akan mengingatkan kita, menyadarkan kita, hendaknya pekerjaanmu adalah percaya kepadaku, aku berasal dari Bapa. Itulah santapan rohani, itulah santapan kehidupan yang kekal. Sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus telah memurnikan motivasi orang banyak tadi, saat ini dia juga memurnikan motivasi kita. Apabila antara kita telah murni motivasinya, yaitu telah terpikat, terpesona oleh santapan rohani, Yesus berasal dari Bapa. Dan kita tahu dalam dirinya kita memperoleh kehidupan kekal, sehingga tidak lagi kebutuhan fisik yang menjadi pusat relasi kita, komunikasi kita dengan Bapa, dengan Yesus. Tetapi sungguh dimurnikan relasi yang bernuansa surgawi, yaitu kehidupan kekal. Kalau kita sudah di titik ini, kita bersyukur. Sambil kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang mungkin motivasinya belum murni, tapi ingat Tuhan akan melengkapi. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Itu kerajaan di mana kehidupan kekal disantap, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan segala satu akan dilengkapkan kepadamu. Sahabat-sahabat rohani LPF, maka pesan renungan kita pada hari ini adalah biarkan Yesus memurnikan motivasimu mencari Dia. Dan apabila kamu telah menemukan Dia sebagai tanda nyata berasal dari Allah, tetaplah di sana. Dia telah berada di dalam nuranimu sebagai santapan jiwamu yang akan mengurapi perasaanmu, pikiranmu, dan seluruh gerakan motorikmu sepanjang hidupmu di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.